Apa kabar Ci? Sehat? Sehat. Ini dapat referensi dari salah satu warrior ya. Mungkin teman-teman jarang melihat Ci Nila ini di Facebook. Jadi ini benar-benar murni referensi. Dan aku tadi sempat berusaha cari foto stalking ya di Facebook, nggak ketemu. Jadi benar-benar silent reader. Jadi kita harus menyimak nih pengalaman ber-KF-nya. Boleh dong Ci, ini sudah KF-nya berapa tahun ya? Ini saya ngejalanin udah 4 tahun lah kurang lebih. 4 tahun ya. Wah, tentunya banyak pengalaman dan tips-tips ini dan juga suka dukanya. Boleh dong diceritain awal banget sebelum ketemu KF itu punya kondisi seperti apa kalau memang ada, atau intinya sebenarnya kok bisa sih ketemuan sama KF, ibaratnya gitu, bisa kenalan sama KF, terus apa alasan yang membuat udahlah jalan aja ini KF-nya. Nah, nanti habis itu baru kita ngobrolin selama 4 tahun itu suka dukanya, terutama pengalaman on off-nya yang paling berkesan. Nah, ayo, Oke Ci, silakan. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan dengan pengalaman saya ini ya bisa membantu lah bagi pengikut KF yang baru atau memang pengalaman yang sudah ada gitu. Biar bisa kita simak sama-sama. Makali sebenarnya saya tuh nggak tahu KF itu apa dan kenapa orang itu saya lihat nih ya gini, pertama kali saya ketemu saudara saya tuh Bu Hani, kok dulu gemuk, badannya kurus gitu loh, kenapa ya gitu. Nah sebenarnya udah biasa sih langganan ke dokter untuk ngurusin badan. Jadi pingin tahu saya kejar-kejar, walaupun di waktu itu di dalam pesta gitu, tapi saya kejar-kejar karena saya kepingin tahu. Terus udah begitu saya kejar, ini bilang, iya saya ikut KF. Apa sih KF? Gimana mau gitu? Karena berarti orientasinya karena berat badan ya. saya itu badannya udah balon gitu, Kak Budi. Jadi entar gemuk, dokter kurus, nanti gemuk lagi, nanti kurus lagi gitu loh. Jadi kayak melar, ciut, obatin gitu. Nah jadi saya tertarik satu tipe yang baru selama pengalaman saya yang kayak balon gini bisa diatasi gitu. Nah terus kata Bu Hani bilang ini kita selain kurus juga bisa sehat gitu. Mau nggak harus ikut gitu, ngobrol-ngobrol dulu, soalnya nggak gampang ngikutnya, asal ngikut doang juga nggak bisa gitu kan. Ya udah pokoknya saya mau, kapan kita ketemu, kapan ngobrol sama siapa, saya datang, saya bilang gitu. Terus setaunya saya main ke rumah Cihani kan, memang kebetulan masih saudara juga. Terus datang ke Tomo, Ci, udah ikut keto, udah. Saya dikasih tani jangan makan nasi gitu kan, ya udah saya ikutin. Terus tapi kenapa saya kok masih belum kurus, kenapa Cihani udah kurus gitu. Si Kotomo bilang, nah ya saya makan biasa sehari 3 kali, pagi saya sarapan, siang saya makan siang, malam saya makan malam, tapi saya nggak makan nasi. Terus apa aja gitu. Terus pas udah gitu si Kotomo ketawa, ya Cici, dia bilang, kenapa kan gitu loh, emang nggak boleh, saya bilang iya nggak boleh katanya. Nah berarti dikasihlah protokol KF, saya pelajarin protokol KF, oh seperti ini, oh seperti gini, satu-satu tuh saya pelajarin. Ya setiap kali nggak ngerti ya saya gubrok-gubrok ke tamu sih, terus terang, kok gimana nih saya pusing, kok mual atau gimana, gitu. Nah akhirnya karena saya udah kewalahan ngejalaninnya
agak lumayan lama gitu. Jadi saya bilang, Kotomo bilang, Ci, mendingan begini. Apa kegiatannya setiap hari, kita bareng-bareng pergi, selama 3 hari dipantau terus. Setelah lolos 3 hari, mungkin udah hasil gitu. Ya, nggak apa-apa, saya bilang, saya jalanin gitu loh. Nah, kita jalanin bareng-bareng tuh. Jadi ini kehidupan lifestyle KF ini seperti ini gitu. Benar-benar saya simak tuh selama perjalanan yang dari pagi, sore, siang, malam kita ikutin tuh. Nah, dari situ akhirnya saya ikutin. Lama-kelamaan ya, karena saya disarankan suruh cek darah, saya tuh cek darah gitu loh. Lah, kok bintang hilang? Gitu loh. Happy banget saya. Terus saya juga badan kurus gitu kan. Tambah happy lagi kan. Kali ini udah happy-nya. Ya udah saya jalan. Pokoknya saya udah bertekad lah saya jalanin. Terus sambil dengar-dengar saya maunya tuh kurus secara konsisten. Itu. Jadi bukannya ntar gemuk lagi kalau saya ini nanti kurus lagi gitu. Gimana caranya? Tapi saya tetap enjoy. Betul. Itu mimpi terbesarnya kan? Iya. Dulu kan kalau saya ke dokter itu saya nggak boleh makan karbo. Saya juga disuruh puasa tapi panjang sekali dan juga banyak makanan yang nggak boleh gitu. Tapi kayaknya nggak enjoy gitu loh. Paham. Menderita lah itu diet ya. Kadang kita kadang-kadang jantung bisa deg-degan gitu, kadang-kadang bisa gemeter-gemeter gitu. Dengan keto yang kayaknya enjoy banget gitu dibanding yang udah pernah saya jalanin waktu saya mau kurus. Iya, apalagi saya dipancing juga sih waktu awal. Ini kita bisa makan, pokoknya kamu mau makan apa, kue bisa, mau makan roti bisa, gitu loh, cuma terbatas gitu. Tambah senang lagi saya. Ya, nggak ada hambatan buat saya untuk ngejalanin ini gitu loh. Nah, terus setelah itu, ya saya juga terima kasih sekali lah sama semua senior termasuk yang ngebimbing saya dari awal. Akhirnya saya diketemuin sama Mas Tio, Mas Bobi, ya kan, Imina, semua ya, Kotomo. Akhirnya saya bertekad lah bulat untuk benar saya nggak akan merubah lifestyle saya. Jadi saya pikir dengan saya kurus, itu kan saya minum obat, ya kan? Obat itu tidak menjadi jawaban dalam hidup saya. Ya kan, yang menjadi jawaban dalam hidup saya adalah merubah pola hidup. Iya. Ya, kan? Berarti buat yang membuat jadi kalau istilah orang Jawanya kepincut ya, nggak mau ibaratnya udah srek gitu ya, itu karena satu dapat kurusnya, terus enjoy, nggak menderita. Dan yang terpenting double happy-nya itu tadi, bintangnya mulai hilang tuh di hasil lab. Betul. Dulu bintangnya di mana sih? Namanya kalau orang kita nggak bisa sebutin satu-satu, nggak ada yang pokoknya banyak sekali lah. Kalau sekarang memang pertama kali saya ngecek, kalau saya tetap tinggi, asam tinggi, tapi HDL saya naik, triglycerid saya turun, itu, dan lain-lainnya semua dinyatakan memang bagus gitu. Kalau dulu kan udah kolesterol tinggi, gula tinggi, ya bottom lah semuanya gitu loh. Ya kan? Dulu sempat ada vonis dari dokter misalnya, ada penyakit apa gitu misalnya, ada nggak? Nggak ada. Saya nggak pernah rasain sakit juga gitu loh. Cuman satu itu masalah obes aja gitu. Saya nggak pernah kurus memang. Jadi saya mati-matian tuh berjuang untuk kurus sebenarnya. Karena saya tahu kalau kita kelebihan berat badan itu pasti efeknya nanti akan berat gitu.
ya kan? Mungkin gitu. Oke. Tadi sempat keputus tapi nggak apa-apa. Mungkin sinyalnya agak sempat turun, tapi nggak apa-apa, Ci. Jadi itu yang membuat kepincut sama KF-nya. Nah, sekarang ini kan sudah jalan 4 tahun nih, ya kan? Boleh dong diceritain kira-kira apa yang didapat selama 4 tahun ini gitu kan. Termasuk nanti mungkin juga boleh sertakan tuh pengalaman pengalaman suka dukanya ya selama ber-KF 4 tahun. Kayak gimana, Ci? Pertama kali, oh iya saya lupa kok Bobby. Jadi gini, waktu tahun sebelum ber-KF, saya pernah up di Australia. Oh, oke. Tahun 2018 itu ada benjolan di leher. Oh, oke. Jadi dokternya bilang, nanti kamu datang lagi, jika belum hilang atau membesar, maka harus dibuang gitu. Oh, oke. Nah, itu waktu saya belum ber-KF. Nah, khawatir sih sebenarnya. Aduh, gimana ya gitu. Karena kan bagian leher orang bilang agak rawan gitu dan berbahaya gitu. Tapi serem-serem. Kalau di Google serem-serem tuh ngomongnya. Hidup ya kita. Ya. Yang penting kita berusaha gitu. Ikhtiarlah gitu loh. Makanya setelah saya ikut KF, bintang saya banyak yang hilang, tinggal kolesterol sama asam urat aja yang tinggi, tapi menurut KF tidak dipermasalahkan jika kita maksudnya gulanya rendah tapi kolesterolnya tinggi, itu tidak dipermasalahkan sama asam urat. Ya udah saya ikutin aja gitu loh. Nah, saya ber-KF ya paling saya ngikutin protokol, berusaha untuk ikutin 5 pilar, padahal sih terus terang, itu sulit banget. Nomor 1 bisa, belum tentu yang nomor 4 bisa. Yang 4 bisa, belum tentu yang ketiga bisa. Ya pokoknya kita tetap berusaha dan tidak putus asa lah. Yang penting gitu. Saya berusaha untuk ngikutin protokol sama 5 pilar itu. Walaupun misalnya, ya kalau olahraganya dapet, mungkin tidurnya dapet, ya kan? Mungkin kadang-kadang besokannya lapar, puasanya nggak dapet. Gitu. Saya ikutin aja apa maunya tubuh kita gitu. Saya ikutin gitu. Sambil belajar. Lama-lama, kelamaan saya udah ber-KF begitu, selang 6 bulan. Karena di KF itu kita kepingin tahu hasil kita itu gimana. Jadi kita tuh sering check up dibanding kita belum ber-KF. Karena dalam hati ya, kita mau ber-KF itu juga mikirin katanya bisa sehat. Coba saya mau buktiin bisa sehat apa enggak gitu loh. Benar. Benar. Kalau dengan berkata-kata aja kita nggak tahu gitu loh, badan kita tuh ada apa sih, ngerti gitu loh. Nah, jadi gara-gara ber-KF ya saya terpacu untuk sering check up. Makanya setelah 6 bulan kita, kan 3 bulan saya nggak ke lab. Setelah 6 bulan saya jalan-jalan ke Malaysia kan. Saya nganterin ipar saya sakit, terus di situ mereka check up, general check up. Saya ikut general check up. Nah, begitu saya check up, si dokter itu mengatakan, Ibu pernah check up nggak? Saya bilang sebulan yang lalu saya sih check up di rumah sakit P. Terus katanya bagus, cuman saya rada sakit mah gitu loh. Jadi saya dikasih obat mah, tapi saya nggak minum karena saya yakin dengan KF saya gitu, saya nggak minum. Saya pikir itu bukan masalah saya nggak sakit mah gitu kan, karena saya cuma sakit di daerah ulu hati gitu. Tapi saya yakin itu bukan sakit mah. Makanya saya terus check up lagi ke Malaysia. Dia bilang begini, Bu, saya ketemukan sesuatu di badan Ibu. Apa dok? Ibu mempunyai kanker ginjal yang memang hanya 4% di dunia ini, gitu loh.
Jadi, apa yang ibu rasakan selama ini? Saya nggak pernah ngerasain apa-apa, saya bilang. Dan saya enjoy aja gitu loh, nggak pernah ada sesuatu, cuman memang sakit di ulu hati. Nah terus pas itu saya juga sambil kaget tuh, saya pikir waduh kalau orang cancer itu apa gunanya lagi ya, kayaknya jarang orang bisa hidup dengan mulus atau dengan seperti normal seperti biasa. Kalau udah sakit seperti ini ya udahlah, kita pasrah aja, ya kan. Saya berpikiran juga, apa gara-gara saya kebanyakan daging ya? Kan ini apa namanya hewani, saya bisa seperti ini gitu kan. Saya masih dalam hati tuh bertanya-tanya. Jadi saya mau terusin atau enggak ya KF ini gitu. Tapi setelah saya lihat teman-teman kita yang memang saya sering baca-baca juga, sering sharing bagi pengalaman, mereka itu banyak hasilnya gitu. Pada saya nggak mencoba, kenapa saya nggak coba terusin? Akhirnya saya terusin. Saya tekad untuk ber-KF. Walaupun banyaklah dokter juga yang bilang, kamu kebanyakan makan hewani, nanti ginjalnya nggak bagus karena itu protein, apa segala macem. Nah, saya gubrek-gubrek kok Bobby kan? Iya. Nggak apa-apa, Ci. Yang penting hewani. Yang penting ikutin protokol, batasi asupan gula gitu kan. Karena tidak, ya Ko Bobby pokoknya kasih saya gambar-gambar lah, gambar-gambar banyak yang nerangin kalau itu tidak bermasalah gitu loh. Ya dengan atas dasar percaya dan yakin, saya tetap berusaha. Tetap yakin kalau saya ber-KF itu jauh lebih baik dibanding tidak. Saya terusin. Begitu terusin, tempo hari kan si dokter udah bilang, Bu, kalau nggak dikeluarin nggak bisa. Kemo aja dokter, nggak bisa. Jadi ibu tetap harus menjalani operasi. Ya kan? Itu menjalani operasi, saya juga sempat telepon Mas Tio, Mas gimana nih? Jangan aja Bu, kalau memang saran dokter. Yang penting tetap jalanin KF-nya. Ya Mas, saya nurut lah istilahnya. Tapi nanti saya minta bimbingan jika saya terjadi kendala gitu, misalnya dalam pengobatan atau apa. Oh, iya nggak apa-apa, welcome. Ya udah. Terus akhirnya saya jalanin. Di waktu saya jalanin, saya juga berpikir ya udahlah. Yang penting saya berdoa. Saya sudah berusaha dan memang kalau umur semua di atas yang menentukan. Yang penting saya sudah berusaha gitu loh. Semaksimal saya ikutin semuanya. Itu selesai operasi, si dokter terus bilang sama saya, kenapa gula kamu bisa rendah banget gitu loh. Tempo hari saya gulanya sih 70 aja, 70 sampai 75. Iya dokter, saya keto KF, nggak makan gula misalnya, makan yang pokoknya yang saya sebutin lah protokol itu. Oh bagus, nggak apa-apa. Cuman ya untung ini setelah saya pelajari, untung saja tumor kamu ini, yang kanker kamu ini sebesar ginjal juga, dia nggak bisa tembus, ketutup dengan lemak. Wih, merinding aku sih. Kalau tembus, kamu ini paling dikatakan umur kamu tinggal 3 bulan katanya. Karena dia berkembang, tapi dia nggak bisa keluar dari lemak itu. Nah, di situ saya langsung sadar nih, Kotomo. Itu, Ko Bobby. Saya udah 6 bulan ini, saya sebenarnya ya, di KF-nya ini, saya memang konsentrasi di lemak. Di lemak, gitu loh. Jadi yang saya makan tuh memang kebanyakan lemak. Apapun yang berlemak pokoknya. Itu yang saya cari. Yang berlemak aja semua saya cari. Ya udah. Mungkin itu udah jalannya hidup saya, ya udah saya jalanin. Dan dokter sudah bilang, congratulations, kamu sudah selesai. Nanti kita akan cek ke lab, dia
dapat stadiumnya kayak gimana dan kamu harus ngejalanin apa gitu loh. Iya dokter. Nah setelah itu setelah habis operasi saya kan dapat obat nih, Ko Bobi, antibiotik dan obat segala macam. Sedangkan di KF kan prinsipnya itu saya mau ngurangin obat istilahnya, ya kan? Nah tiap malam saya nge-WA Mas Tio nih, Mas saya dikasih obat ini gimana? Saya ini gimana? Mas Tio bilang, ya udah kalau obat painkiller kamu boleh makan lah. Ya. Cuman kalau obat antibiotik dan lain-lain sebagainya ya kamu hindarin aja kalau misalnya kamu nggak berasa apa-apa gitu loh. Terus dalam hati saya mikir juga nih, Ko Bobi, saya nggak makan antibiotik, nanti luka saya sembuh nggak ya gitu. Ya kan? Jauh banget. Saya percaya, Tio. Saya percaya 100% karena apa yang saya benar nggak makan. Jadi si dokter itu ngasih saya antibiotik sebenarnya 2 minggu, tapi saya nggak pernah saya makan. Saya 1,5 hari makan painkiller setelah habis operasi. Ternyata penyembuhan saya tuh cepat sekali. Begitu sudah boleh pulang ke Indonesia, kamu semua penyembuhannya sudah sembuh total. Jadi semua jahitan apa segala macamnya pun udah tidak. Itu yang saya nggak bilang sama itu dokter, dok, obat antibiotik kamu saya nggak makan. Nanti moga-moga video ini sampai ke dokter yang di Malaysia ya. Nggak, saya ngecek di Malaysia, saya ngadain operasinya di Singapura. Oh, oke. Operasi di Singapura, tapi kedapatan sakit tumor itu pas di Malaysia. Oke. Jadi Monty saya ngadain operasinya, jadi semua udah selesai, saya pulang, saya lebih maksudnya lebih yakin lagi untuk saya tetap ngejalanin KF. Kalau suka dukanya sih banyak, Bobi, ya kan? Dibully orang, ya kan? Dibully keluarga, kan? Ngapain kamu hidup kok susah, dibikin susah gitu loh. Bisa makan enak malah makannya kayak gitu, serem. Ya kan? Itu merasa lebih enak, lebih nyaman, ya tubuh kita sendiri yang mengatakan ya iya kita akan meneruskan makanan seperti ini gitu loh. Jadi udah pilihan kita. Yang banyak sekali yang pro dan kontra. Akhirnya begitu saya selesai operasi, keluarga dan semualah keluarga besar saya itu nggak pernah lagi menentang kalau saya itu ikut KF. Itu. Dan mereka terpenting. Nah, di samping itu, setelah waktu pas saya menjalankan operasi, adik saya itu kan juga ikut KF karena dia ini dinyatakan pradiabetes, mau disuntik insulin. Nah, jadi ikut KF. Nah, begitu saya dioperasi, dia takut sekali untuk ikut KF. Dia terus ngikutin perkembangan saya, masih KF apa enggak, bagaimana hasil KF, berbahaya buat dia gitu terus. Akhirnya saya bilang, terus terang, saya tuh nggak cerita masalah saya operasi karena saya nggak mau ngerepotin orang. Tapi bukan berarti itu operasi, terus saya tidak mau ber-KF. Saya cuma pesan sama kamu, terusin KF kamu, supaya kamu jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Ya kan? Nah, akhirnya dia tenang, dia dengar saya gitu, dia tenang. Memang tadinya dia pradiabetes, sekarang dia udah hilang. Tadinya mau dipasang ring lagi sama dokter, dan juga sudah tidak. Dan sekarang dia ngejalanin KF sampai hari ini sama-sama bareng. Wah, keren. Ci, satu lagi yang belum. Tadi nodulnya tadi gimana? Nah, terus itu setelah itu
itu kan ngalamin pandemi kan, Robi. Saya kan udah lagi kan. Ya, cuman dalam hati ini saya juga khawatir, sangat khawatir. Karena dokter bilang kalau kita ada cancer gitu 6 bulan sekali kita harus rutin general check up. Takut menyebar kemana-mana atau ada hal yang lain yang tidak terduga. Tapi karena 2 tahun kita pandemi, saya nggak bisa keluar, di rumah aja. Saya paling ngecek darah, tapi keadaan darah kan kita kadang-kadang masih belum yakin gitu kan. Nah kemarin ini setelah pandemi selesai, di Singapura buka, saya terbang ke Singapura. Saya ngecek. Nah saya ngecek, dicek semua segala macam, dokter bilang bagus, dan saya di CT scan, di PET scan lagi juga bagus hasilnya. Saya dapat. Makanya saya KF. Nah terus nodulnya ini, saya juga udah di MRI lagi, ya dinyatakan memang udah hilang, udah nggak ada apa-apa, jadi udah nggak perlu lagi untuk dioperasi. Happy ya, double terus sih, triple. Iya. Kadang kita cuma denger aja, kita nggak percaya kalau kita nggak ngejalanin. Iya, betul. Nah, itu badan kita ngikutin, apa maunya tubuh kita tahu, dan kita tahu apa penyakit kita, dan kita tahu apa yang harus kita makan. Itu. Aku jadi kayak diingetin filosofinya itu apa, The Art of War. Ya. Jadi mengenali medan pertempurannya, nah baru kita pasti 100% menang. Tapi kalau kita nggak kenal, ya jangan berharap lah bisa 50-50, bisa pasti kalah, ya kan? Keren. Kita yakin. Kita kalau bertengkar KF percuma. Lebih bagus kita argumen terhadap diri kita sendiri, kita buat argumentasi. Apa sih yang kita jalanin? Gimana sih kita ngejalaninnya? Ya kan? Ya kita berargumentasi bagaimana kita supaya setia ngejalanin KF ini gitu loh. Dan kita jaga mulut kita, apa sih yang nggak boleh dimakan yang di luar dari KF ini gitu loh. Ci, mungkin tadi statementnya Cinila bagus tuh, maksudnya kalau nggak ngejalanin sendiri mungkin nggak percaya ibaratnya ya. Nah, Cinila kan juga mengalami prosesnya tuh bimbang dan galau ya kan. Bahkan mungkin pada saat yang divonis ditemukan kanker itu di ginjal itu kan saudara terutama adiknya yang tadi sudah mau suntik insulin kan juga ikut galau ya kan. Itu mungkin nih kalau teman-teman yang melihat video ini dan menyimak mungkin juga punya kondisi yang sama, mungkin Cinila bisa kasih tips-tipsnya nih ya kan, tips-tipsnya untuk gimana ya bisa tetap setegar dan seyakin sama Cinila gitu loh ya kan. Itu gimana? Ya memang gini, Bobby, waktu pas ada yang bilang malnutrisi, sebenarnya saya sempat galau. Kita pelajari lagi gitu loh. Bener nggak sih kita jalanin KF? Yang bener ada yang begitu, tapi ada yang enggak gitu loh. Ya. Berarti kita jalaninnya belum benar gitu. Makanya satu-satu ini obat saya yang kalau galau itu ya saya cari Mas Bobi, kalau nggak Mas Tio. Untuk nge-charger supaya apa sih yang saya galauin itu pikiran. Ya kan? Itu. Jadi nanti diterangin kan ini seperti ini. Ya saya pikir lagi sih sebenarnya. Ini masuk logika enggak ya? Kalau saya pikir memang logika, ya pasti kita terima dan kita jalanin. Karena kan yang kita jalanin ini istilahnya
sikap hidup kita gitu loh. Bukannya kita main-main untuk ntar kita mau, ntar enggak. Oh nanti orang bilang begini, kita ikutin. Orang bilang begitu, kita ikutin gitu loh. Jadi kita punya prinsip istilahnya. Ya kan? Kita punya sikap hidup. Makanya orang lain tuh nggak mampu untuk ngalahin kita, apalagi untuk ngerobohin pikiran kita gitu. Ya, ini setuju. Ini yang aku sama Mas Tio punya mimpi besar ya seperti ini. Jadi dari awal KF itu kan tidak ada paksaan, ya kan? Tapi satu kendalanya, kalau itu bisa dibilang kendala, adalah setiap orang punya hak asasi untuk bebas memilih. Misalnya kayak tadi Ci Nila kan bilang, aku percaya. Nah, ini suatu pilihan gitu loh. Ya kita sih bersyukur kalau masih dapat kepercayaan, tapi banyak memang di luar sana yang mudah galau, mudah ini, kadang-kadang masih berpikir praktis. Oh jangan-jangan aku kurang makan ini, apa jangan-jangan aku kelebihan makan ini, ya kan? Nanti teman-teman yang menyimak video ini kalau punya riwayat cancer, nanti jangan seperti inilah juga, mikirnya semua lemak 6 bulan langsung lemak semua. Tapi bukan itu yang harus ditiru secara mentah-mentah. Tapi yang aku tadi pertanyaan itu sebenarnya pesan moralnya adalah yakin nggak sih gitu loh. Seberapa yakin. Bahkan Cinila pun pada titik di mana dia galau, ya kan. Tapi di situ ada pilihan bagi Cinila untuk maju tidaknya. Dan ternyata dalam prosesnya itu ya kita bisa dengar sendiri waktu dapat hasil dari dokter, ternyata ini kansernya terbungkus lemak. Wow. itu kayak udah gitu. Itu kalau diomongin di awal kita juga nggak tahu ya kan itu. Tapi dikala kita mengkondisikan tubuh kita seperti tadi Cinila bilang, ngikutin maunya badan, nah itu yang terpenting. Itu dan pergi enggak sama badan kita sendiri, itu aja sih. Itu yang tadi Cinila bilang, masuk akal enggak? Jadi kalau kita jalan KF atau diet apapun, ya kan, walaupun dibilangnya secara kata-kata itu, oh ini bagus, nggak ada efek samping, oh, pasti berhasil, tapi kalau jalaninya nggak sesuai dengan klaimnya, ya Cinila juga ngalamin tuh, sampai ngejar-ngejar Bu Hani dulu kan. Karena apa? Karena diet yang dulu kan. Jadi kembang melar nyusut dan menderita. Walaupun dibilangnya diet yang dulu itu pasti berhasil lah dengan gini, tapi ternyata kan ya bisa dilihat sekarang kenapa 4 tahun masih ber-KF sampai detik ini. Bahkan adiknya pun juga sudah ber-KF, yang dulunya sudah mau pasang ring, udah mau suntik insulin, ya kan. Tapi ingat loh, ini video juga buat teman-teman masih pilihan sih sebenarnya. Karena banyak yang bertanya, ada nggak Mas ya video ini yang tentang penyakit ini, ya kan? Ya, kalau videonya sudah ada, tetap toh pertanyaannya akan muncul juga. Tetap aja. Tapi memang yang masalah utama harus yakin ke Bobby, ya kan? Kalau kita kayak nggak ada yang bisa mengalahkan pola pikiran kita. Bahkan kita apalagi merobohkan pikiran hidup kita tuh udah pilihan kita. Itu. Betul. Ya kan? Betul. Jadi pentingnya kalau kita bicara makanan, pentingnya pengetahuan itu di awal. Makanya membuat yakin ke diri sendiri. Karena di grup
dimanapun komunitas yang teman-teman sekarang ada, termasuk Cinila ini kan juga satu komunitas dengan narsum TFH sebelumnya yaitu Kohartomo ya kan. Dan tadi sempat ada Bu Hani juga, kayaknya habis ini jadi target nih. Iya kan. Jadi komunitas itu kunci gitu loh, ya kan. Ya masalah belum mulai itu memang dari dulu ya keputusan ada tangan masing-masing gitu. Termasuk Cinila juga awalnya kan mungkin bahasa Jawanya dikecengin kan. Ya, Cici masih sarapan, masih 3 kali, bukan gitu. Tapi enggak apa-apa, itu bagian dari paham gitu loh, iya kan. Nah, ini sorry news. Kita sambil nunggu sambil nunggu Cinila kembali online. Sebentar, sempat hilang kayaknya. Jadi memang yang namanya keyakinan, keputusan itu tetap kok. Kita tidak ada provokasi. Kita tidak ada apa istilahnya kompori lah istilahnya ya kan. Karena pada dasarnya kita itu mengembalikan semua ke tangan masing-masing, ya, mengembalikan ke tangan masing-masing untuk kapan memulai dan segala macam. Cinila sudah kembali online. Nah, tinggal di unmute, C. Mic-nya di on-in. Pojok kiri bawah. Nah, jadi memang dari awal kan kita tidak ada ya kadang-kadang sih kita memang membuat testimoni itu ya membuat orang ngiler ya kalau bilang ya, karena boleh dibilang bisa lepas obat, kemudian kadang-kadang ada yang tanpa operasi, terus nggak jadi operasi ya kan gitu. Jadi kadang-kadang orang jadi tahu ya, aduh sanggup enggak ya gitu kan, berarti yang dimakan ini jadi begini, aduh gitu lah. Lah itulah, ambil waktu sebanyak mungkin untuk meyakinkan ya. Even seorang Cinila pun lewat komunitas juga butuh waktu, dan aku tahu persis juga kok pergumulannya. Sering nanyain Mas Tio, sering nanya ke aku juga, ini gimana sih ya kan. Bahkan kesempatan suami Cinila, Ko Tony juga punya pengalaman yang luar biasa. Nanti moga-moga ada kesempatan kita bisa kulik sama-sama. Ya, gitu. Pasti. Ini juga sebagian dari hati kita ber-KF ini, Ko Bobi. Jadi kita bisa berbagi, ya kita berbagi gitu. Itu aja yang kita bisa jalanin. Ya kan? Betul. Ya kan? Ya, kita juga kenapa kok TFH ini diadakan? Ya, kadang-kadang banyak orang di luar sana mungkin kalau lewat grup, lewat tulisan sedikit tidak percaya atau mungkin kurang mewakili ekspresinya ya kan. Kadang-kadang lewat video gini kan bisa terlihat, wah, waktu Cinila cerita tadi yang begitu dia tahu kansernya dibungkus lemak itu langsung tak gitu dapat lagi gitu kan. Itu sesuatu yang kalau lewat tulisan susah. Susah. Iya. Makanya itu, apalagi ya bukannya mengecilkan medis di Indonesia, tapi ini sudah diafirmasi ya kan. Ya sebenarnya teman-teman hasilnya di lab di luar negeri juga boleh kalau memang ada ekonominya menunjang. Kalau tidak pun ya tidak apa-apa, tapi intinya ya kembali ke badannya dirasain sendiri gitu loh.
kita boleh bilang, aku sama Mas Tio bisa bilang KF itu is the best, tapi kita menghindari itu. Karena apa? Karena yang bisa bilang terbaik itu ya masing-masing orang yang menjalani. Kalau enak pasti kok akan jadi living proof dengan sendirinya. Gitu. Bukan karena kita paksain, ayo Ci jadi berkat supaya nanti jadi tambah banyak pengikutnya. Enggak lah. Gitu. Ini memang apa namanya, murni juga. Makanya Ko Bobi kan saya juga bingung, ini mau bicara apa gitu loh. Ya, yang Cinila alamin aja sendiri. Oh ya udah gitu. Nggak ada settingan. Memang ini yang saya. Aduh, keren. Ini nggak sadar sudah mau 1 jam. Tapi kalau misalnya mau diterusin, bisa nggak habis-habis ya. Yang penting satu, Ko Bobi, kita bahagia udah tahu penyakit kita. Yes. Itu. Yeah. Penyakit ada di dalam tubuh kita. Kita itu udah tahu itu aja, kita udah sangat bahagia. Kita ber-KF, kalau kita salah, kita apa, ya kita langsung merasakan sendiri itu alarmnya. Ada yang curhat. Masih manusiawi loh. Cinila walaupun ketat, tapi kadang-kadang juga tergoda. Ya nggak apa-apa. Tapi kan itu yang membuat kita sadar, Ko Bobi. Ya kan? Itu betul. Tingku ya, kamu kesetiaannya harus balik gitu. Aku langsung keingetnya hubungan jadinya. Aduh, begitu bilang selingkuh langsung. Ya gimana dong, kamunya begini. Aduh, keren. Ci, boleh dong kasih closing statement ya, karena nantinya seri dari Cinila ini dan komunitasnya kayaknya sih bakal berlanjut. Nanti moga-moga bisa aku runtut. Entah itu nanti dengan suaminya Cinila yaitu Kotoni, atau dengan tadi yang sempat dibilang Cinila tadi sebutin Bu Hani, ya moga-moga ya kesempatan akan datang dan bisa kita dengar, ya kan. Karena jujur ini salah satu ya komunitas yang memang cukup antusias untuk belajar. Ya, dan aku memang sering diminta untuk ngajarin secara private, ya kan. Ya nggak apa-apa, aku sih seneng aja, ya kan. Karena ilmu itu kalau bisa ditularkan, ya kan, tanpa biaya, tanpa ini, aku tambah seneng kok. Jarang-jarang loh orang awam kayak Cinila gini atau komunitas itu akhirnya bisa diskusi sama dokter, ya kan, istilah-istilah medis, obat-obatan jadi paham gitu. Makanya terakhir kita ngobrol di telepon seru ya Ci ya. Tapi jangan diungkap di sini, jangan. Nanti aja. Kasih closing statement dong buat teman-teman, apa itu motivasi atau kesan-pesan, silakan Ci. Ya, pesan saya sih begini, kalau memang kita sudah mengetahui KF lebih awal, yakin dan percaya, ikuti lebih awal lebih baik. Ya saya sebenarnya sih udah terlalu umur gitu kan, ya agak ya dikatakan mau bilang terlambat, nggak ada kata terlambat, tapi kalau lebih tahu lebih muda lebih baik dibandingkan mulainya nanti gitu loh. Kalau kita bisa mulai lebih awal itu jauh lebih baik. Kita yakin dan percaya. Jadi semakin kita jalanin, jadi semakin bercahaya dalam kita menarik orang lain untuk ambil bagian dalam pola hidup ini. Hidup sehat, ya kan? Oke. Keren. Ini ada tadi aku nangkep ya, kebetulan Cinila ini kan juga pengusaha ya, jadi wajar kadang-kadang
begitu tahu ini manfaatnya luar biasa, aduh, kodak dari dulu. Andaikan dari dulu mungkin lebih untung, lebih cuan. Tapi tidak apa-apa, Ci, memang tidak ada kata terlambat. Wong mamaku sendiri juga ber-KF di usia lanjut, ya dibilang ketat juga enggak, tapi satu yang membahagiakan ketika barusan ini juga masih ngobrol dengan saudara-saudara dari keluarga almarhum Papa itu, betapa beliau itu bisa bilang, ini kalau aku nggak keto, ya kan, nggak ketosis maksudnya, bukan keto diet ya, nggak ketosis itu mungkin beda ceritanya. Karena barusan mama kandung itu pergi ke Gorontalo bareng dengan ponakan, itu ponakan aja sampai heran. Itu di Terminal 3 di bandara jalan nggak ada capeknya. sampai bingung ponakannya, aku ya senyum-senyum aja gitu kan. Jadi ya tidak ada kata terlambat sih. Seperti tadi Cinila bilang, teman-teman ya, kalau mau jalanin aja. Kalau nggak yakin ya udah jangan. Mau dicoba sebentar ya boleh, tapi nanti setelah selesai uji coba misalnya 3 bulan ya tanyakan ke diri sendiri, jangan dengerin yang lain. Merem aja. Dengerin diri. Jauh kok Bobby dibanding belum, itu jauh ya. Nah itu ya, kalau sudah merasakan itu, mau orang lain di luar sana bilang bahaya ya yakin deh akan galau. Dan kita pun juga merasakan kegalauan itu bukan ndak akan dialami. Nah di situ butuh kuncinya komunitas. Pentingnya komunitas. Coba kalau waktu itu ndak ada komunitas mungkin juga udah hilang. Iya. Lah soalnya iya, soalnya kan langsung apa, jangan-jangan karena makan daging ya, jangan-jangan makan lemak ya. Gitu. Oke, teman-teman, waktu juga yang membatasi, tapi sekali lagi thank you untuk Cinila sharingnya. Ya, moga-moga nanti ada kesempatan kita bisa lebih intens lagi ya diskusinya. Makin seneng aku. Oke, teman-teman, minggu depan pastinya masih ada episode TFA lagi, ya kan? Bisa berupa rekaman ataupun berupa live seperti ini. Tapi jangan lupa di hari Senin tanggal merah, tanggal 16 Mei, ada talk show from Cafe bersama Mas Tio, langsung dari seputaran Cibubur, ya. Di Transyogi sana, daerah Transyogi Cibubur. Jadi teman-teman pastikan simak juga live-nya lewat Zoom. Kebetulan nanti aku yang handle teknisnya. Jadi teman-teman, aku pastikan warrior KF dimanapun di Nusantara tidak akan ketinggalan edukasi ya lewat YouTube, lewat Zoom. Itu nanti akan selalu mencas pengetahuan teman-teman, karena kita adalah komunitas yang luar biasa ya, family by lifestyle. Ya teman-teman jangan pernah lupakan itu. Kita sama satu gaya hidup, satu pola hidup. Jadi kita sama-sama berbagi. Oke, sampai jumpa dan dadah. Oke, thank you, Ci. Yuk, thank you Cinila. Thank you semuanya.